Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insana Mufli dengan NIM 210205501010 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektronika S1. Di sini saya akan menjelaskan, mempresentasikan sebuah tugas individu di mana ini merupakan tugas mata kuliah bengkel dan perancangan elektronika. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang telah saya kerjakan sebelumnya. Di sini saya memilih tugas individu bengkel dan perancangan elektronika itu yang tugas individu 1A, di mana tugasnya yaitu kita disuruh mendownload materi PDF, kemudian dibaca dengan cermat, kemudian tiap bagian dibuat ringkasan dalam bentuk PPT, minimal 10 slide setiap bagian, kemudian menggunakan template yang menarik. Jika terdapat gambar atau rumus, gunakan fasilitas screenshot, dikumpul atau diupload di kelas yang oke. Paling lambat 5 hari sejak ditugaskan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan yaitu definisi perancangan bengkel dan elektronika. Yang pertama itu definisi perancangan. Perancangan merujuk pada proses merencanakan atau merancang suatu produk, sistem atau solusi sebelum dilaksanakan. Ini melibatkan pemikiran kreatif, analisis, dan evaluasi untuk menghasilkan rencana atau desain yang diimplementasikan secara efektif. Kemudian peran perancangan. Perancangan itu sangat penting dalam berbagai bidang seperti rekayasa, arsitektur, dan desain produk. Ini membantu memastikan bahwa produk atau sistem yang dihasilkan memenuhi kebutuhan dan spesifikasi yang ditetapkan dengan baik sebelum proses implementasi dimulai. Kemudian definisi bengkel. Jadi bengkel adalah tempat kerja yang dilengkapi dengan peralatan mesin dan fasilitas untuk melakukan berbagai kegiatan seperti pembuatan, perbaikan, atau pengujian barang atau produk. Kemudian bengkel dapat ditemukan di berbagai industri termasuk otomotif, manufaktur, dan rekayasa. Selanjutnya peran bengkel. Bengkel adalah tempat kerja yang dilengkapi dengan peralatan mesin dan fasilitas untuk melakukan berbagai kegiatan seperti pembuatan, perbaikan, atau pengujian barang atau produk. Bengkel dapat ditemukan di industri termasuk otomotif, manufaktur, dan rekayasa. Kemudian kita masuk ke definisi elektronika. Jadi, elektronika adalah cabang ilmu dan teknologi yang berkaitan dengan aliran elektron dalam sistem yang menggunakan komponen elektronik seperti transistor, resistor, dan kapasitor, dan banyak lagi. Kemudian, elektronika mencakup studi tentang sirkuit elektronik, perangkat elektronik, dan aplikasi teknologi semikonduktor. Kemudian peran elektronika. Jadi apa sih itu peran elektronika? Peran elektronika itu adalah tulang punggung dari berbagai teknologi modern termasuk komunikasi, komputer, dan perangkat elektronik konsumen. Ini memungkinkan pengembangan sistem yang lebih kompleks dan canggih dengan memanfaatkan prinsip-prinsip kerja tentang aliran listrik dan pengendalian sinyal. Kemudian, perancangan bengkel dan elektronika. Perancangan sering melibatkan penggunaan prinsip-prinsip elektronika, terutama dalam desain produk atau sistem yang melibatkan komponen elektronik. Selain itu, bengkel seringkali menjadi tempat di mana proses perancangan dan pembuatan dilakukan.
termasuk dalam konteks pengembangan perangkat elektronik. Kemudian inovasi dan tantangan. Perancangan bengkel dan elektronika memfasilitasi inovasi dan pengembangan produk dan teknologi baru, memberikan platform untuk eksperimen, pengujian, dan implementasi ide-ide baru dalam berbagai bidang. Kemudian, memahami definisi dan peran masing-masing elemen ini penting dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam industri dan lingkungan kerja yang semakin kompleks dan dinamis. Jadi itu adalah inovasi dan tantangan perancangan bengkel dan elektronika. Kemudian fungsi dasar perangkat elektronika. Jadi terdapat fungsi dasar perangkat elektronika itu setelah memahami definisi elektronika, langkah selanjutnya adalah memahami fungsi-fungsi dasar yang dapat dilakukan oleh teknologi tersebut. Kemudian komponen-komponen atau perangkat elektronik pada dasarnya memiliki kemampuan untuk memfasilitasi fungsi dasar. Rectification. Apa sih itu rectification? Penyeara atau rectification adalah fungsi elektronika yang mengubah tegangan dan arus listrik AC menjadi tegangan dan arus listrik DC. Kemudian perangkat elektronika mampu melakukan konversi daya listrik AC ke DC dengan efisiensi yang tinggi. Contohnya itu perangkat elektronika yang melakukan konversi ini antara lain yaitu pencatu daya atau power supply. Kemudian pengisi ulang baterai atau battery charger. Kemudian pengisi ulang baterai atau battery charger dan DC generator electroplating dan berbagai aplikasi lainnya. Kemudian amplification atau penguatan adalah fungsi perangkat elektronika yang dapat memperkuat sinyal lemah menjadi sinyal yang lebih besar. Perangkat atau rangkaian elektronika yang melakukan fungsi penguatan atau amplification ini disebut dengan amplifier atau penguat. Rangkaian atau perangkat penguat atau amplifier ini dapat ditemukan di berbagai perangkat elektronika seperti radio, ponsel, televisi, dan lainnya. Jadi di sini dia dapat memperkuat sinyal lemah menjadi sinyal yang lebih besar. Kemudian kontrol. Jadi automatic control atau pengendali otomatis banyak ditemukan dalam perangkat elektronika dan listrik seperti pengendalian kecepatan motor, pengendalian tegangan kulkas, pengendalian lampu lalu lintas, dan masih banyak lagi. Masih banyak lagi pengendali otomatis dalam perangkat elektronika. Kemudian generation. Perangkat elektronika dapat mengkonversikan tegangan dan arus listrik DC ke tegangan dan arus listrik AC sesuai dengan frekuensi yang dibutuhkan. Pada saat melakukan fungsi tersebut, diperlukan suatu rangkaian yang disebut dengan osilator. Apa sih osilator itu? Jadi osilator adalah suatu rangkaian elektronika yang menghasilkan sejumlah getaran atau sinyal listrik secara periodik dengan amplitudo yang konstan. Rangkaian osilator dapat ditemukan di rangkaian-rangkaian frekuensi radio atau konverter, timer, dan counter. Kemudian conversion. Salah satu hal yang menarik dalam elektronika adalah kemampuan beberapa jenis komponen elektronika yang dapat mengkonversi dari satu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Komponen atau perangkat konversi tersebut biasanya disebut dengan transducer. Kemudian penerapan teknologi elektronika.
pada bidang komunikasi dan hiburan. Jadi penerapan teknologi elektronika pada bidang komunikasi dan hiburan itu, teknologi elektronika telah merevolusi bidang komunikasi dan hiburan dengan berbagai inovasi. Telepon kabel memfasilitasi komunikasi jarak jauh, sementara ponsel memberikan mobilitas tanpa batas. Kemudian televisi dan radio menyediakan konten visual dan audio secara massal. Pemutar audio video menghadirkan hiburan dari rumah, sementara konsol game memberikan pengalaman interaktif. Komputer memungkinkan akses informasi dan hiburan secara cepat dan luas. Semua ini telah mengubah cara kita berkomunikasi, mengakses informasi, dan menghibur diri. Kemudian ada bidang pengendalian dan instrumen. Penerapan teknologi elektronika dalam bidang pengendalian dan instrumen telah menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan proses produksi di berbagai industri. Penggunaan perangkat seperti inverter, multimeter, pencacah frekuensi, osiloskop, spektrum analisir, signal generator, dan lainnya memungkinkan pengukuran yang akurat dan kontrol yang efisien terhadap mesin produksi. Jadi dengan teknologi ini, industri dapat meningkatkan kualitas, efisiensi, dan keandalan dalam operasional mereka. Itu penerapan elektronika di bidang pengendalian dan instrumen. Kemudian pada bidang aplikasi dan industri. Jadi penerapan teknologi elektronika pada bidang ini itu termasuk konsol game dan komputer, membawa pengalaman hiburan interaktif dan pengembangan kreativitas melalui permainan dan aplikasi. Semua ini mencerminkan bagaimana teknologi elektronika telah mengubah cara kita berkomunikasi dan bersantai, memperluas dan memperkaya pengalaman manusia dalam berinteraksi dengan dunia. Kemudian pada bidang aplikasi pertahanan dan keamanan. Penerapan teknologi elektronika di bidang ini, di bidang aplikasi pertahanan dan keamanan, meliputi penggunaan radar, sistem sonar, dan sistem inframerah untuk mendeteksi pesawat tempur, misalnya kapal selam dan kapal perang lawan. Jadi selain itu, sistem peluru kendali dan sistem komunikasi militer juga mengandalkan teknologi elektronika untuk operasi yang efektif dan efisiensi dalam mendukung keamanan nasional serta pertahanan negara. Jadi penerapan teknologi elektronika itu sebenarnya sangat penting di bidang aplikasi dan pertahanan, dan keamanan. Kemudian pada bidang medis dan ilmiah. Penerapan teknologi elektronika itu juga ada pada bidang medis dan ilmiah, di mana dokter dan para peneliti menerapkan teknologi elektronika dalam bidang medis dan ilmiah dengan menggunakan berbagai alat seperti EKG, X-ray, endoskopi, ultrasound scanner, mesin pendeteksi kadar gula, kolesterol, tekanan darah, dan lainnya, dan masih banyak lagi untuk mendeteksi kesehatan pasien. Jadi sebenarnya teknologi elektronika ini sudah sangat berfungsi pada hampir semua bidang, terutama di bidang medis dan ilmiah ini. Kemudian pada bidang otomotif, penerapan teknologi elektronika juga ada pada bidang otomotif, dan itu sangat penting, di mana dalam operasional manufaktur mobil atau motor, perangkat elektronika digunakan untuk mengendalikan mesin produksi dan mengawasi jalannya produksi. Selain itu, pada kendaraan bermotor seperti mobil, perangkat elektronika juga dipasang untuk
Berbagai sistem seperti penggapaian, sistem injeksi bahan bakar multipoint, dan pengisian ulang aki. Semua ini membantu meningkatkan performa dan efisiensi kendaraan. Tentunya ya. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis komponen elektronika. Yang pertama itu ada resistor. Apa sih itu resistor? Jadi resistor adalah komponen elektronika berjenis pasif yang mempunyai sifat menghambat arus listrik. Satuan nilai dari resistor adalah ohm. Biasa disimbolkan seperti ini. Kemudian dilihat dari fungsinya, resistor dapat dibagi menjadi dua, yaitu resistor tetap dan resistor tidak tetap atau variabel. Resistor tetap terbagi atas resistor kawat, resistor batang karbon, resistor keramik, dan resistor batang karbon. Kemudian resistor tidak tetap atau variabel terdiri atas potensiometer, rempot, NPC, PTC, LDR, dan VDR. Kemudian kapasitor. Sebelumnya di sini saya karena di sini di presentasinya saya tidak menampilkan ini gambar resistor, kita lihat di sini saja. Tadi gambar resistornya. Ini agak loading. Nah, kita lihat di sini gambar resistor. Jadi ini adalah fisik dari resistor, contohnya gambarnya seperti ini. Kemudian kita masuk ke kapasitor. Jadi kapasitor adalah sebuah benda yang dapat menyimpan muatan listrik. Benda ini terdiri dari dua plakat konduktor yang dipasang berdekatan satu sama lain tapi tidak sampai bersentuhan. Kemudian kapasitor terbagi atas kapasitor tetap dan kapasitor tidak tetap. Jadi sama ya, kapasitor tidak tetap itu atau variabel. Kapasitor tetap terdiri atas kapasitor keramik, kapasitor polister, kapasitor kertas, kapasitor nika, kapasitor elektrolit, dan kapasitor tantalum. Kemudian kapasitor tidak tetap terdiri dari Parco dan timer. Jadi kita cari juga contoh gambar kapasitor. Jadi ini adalah ini semuanya adalah jenis-jenis kapasitor. Seperti ini kapasitor keramik, kapasitor elko, ini milar. Nah, sebenarnya banyak. Kemudian transformator atau trafo. Jadi trafo ini adalah komponen elektronika yang dapat memindahkan energi listrik dari dua rangkaian listrik atau lebih melalui sistem induksi elektromagnetik. Selain itu, trafo juga dapat didefinisikan sebagai alat yang dapat mengubah taraf suatu tegangan bolak-balik atau tegangan AC ke taraf yang lainnya. Kemudian kita cari juga di sini trafo. Transformator ini biasa disebut trafo ya. Jadi ini adalah gambar trafo ini. Kemudian
Selanjutnya apa ya? Komponen elektronika induktor. Induktor atau reaktor adalah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan energi pada medan magnetik. Tegangan induksi atau arus industri jika mendapat tegangan dan arus dari sumber listrik baik berupa AC maupun DC. Induktor merupakan komponen yang terdiri dari lilitan kumparan kawat yang terbuat dari tembaga tunggal yang dililitkan melingkari inti logam. Kemudian induktor juga merupakan komponen elektronika yang berfungsi untuk menghasilkan muatan listrik. Jadi gambar induktor itu seperti ini. Induktor. Nah, yaitu terdiri dari lilitan, karena ada sini tadi sebelumnya saya bilang lilitan. Kemudian kita masuk ke dioda. Jadi di dunia elektronika ini dioda itu sudah sangat biasa didengar, tidak asing lagi. Jadi dioda adalah komponen elektronika aktif yang berfungsi untuk mengantarkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Kemudian dioda terdiri dari dua elektroda, yaitu anoda dan katoda, yang termasuk dalam keluarga dioda diantaranya sebagai berikut, yaitu seperti LED. Jadi LED adalah jenis dari dioda. LED atau light emitting diode, diak atau dioda Zener, juga dioda penyeara, dioda foto, dioda Schottky, dioda tunnel, dan dioda laser. Jadi saya juga akan menampilkan gambar dioda. Jadi dioda itu seperti ini. Nah, dioda itu seperti ini. Ini jenis-jenis dioda. Ini dioda biasa, dioda Zener, dioda Schottky. Ini LED, dioda interaktor, fotodioda, dioda atau dioda foto. Kemudian transistor. Jadi transistor adalah komponen semikonduktor yang memiliki berbagai macam fungsi seperti sebagai penguat, pengendali, penyearah, osilator, modulator, dan lain sebagainya. Transistor ini merupakan salah satu komponen semikonduktor yang paling banyak ditemukan dalam rangkaian elektronika. Kita catat di sana gambar. Tadi berapa? Transistor. Nah, jadi dia tuh punya 3 kaki. Kemudian di sini juga saya akan menyampaikan bahwa transistor itu ada 2 macam, yaitu transistor PNP atau NPN. Jadi ini adalah contohnya. Transistor itu seperti ini ya, ada 3 kakinya. Jadi ini nama kaki transistor. Jadi itu 3 kakinya itu memiliki nama, yaitu kaki kolektor, base, sama emiter. Dibahas sama kaki kolektor emiter. Itu. Kemudian kita masuk ke IC atau integrated circuit. Jadi IC adalah suatu komponen elektronika yang dibuat dari bahan semikonduktor, di mana IC merupakan gabungan dari beberapa komponen seperti resistor, kapasitor, dioda, dan transistor yang telah terintegrasi menjadi sebuah rangkaian terbentuk chip kecil.
IC ini digunakan untuk beberapa keperluan pembuatan peralatan elektronik agar mudah dirangkai menjadi peralatan yang berukuran relatif kecil. Jadi gambar IC itu seperti ini. Integrated circuit. Jadi gambar IC itu seperti ini. Kemudian itu saja yang dapat saya sampaikan pada video presentasi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jadi dimana tadi saya sudah menyampaikan materi dari bengkel dan perancangan elektronika, di mana ini merupakan tugas pertama 1A. Saya sudah menyampaikan definisi perancangan bengkel dan definisi perancangan, definisi bengkel, dan definisi elektronika itu sendiri. Kemudian perannya, peran bengkel, peran elektronika. Kemudian inovasi dan tantangan. Kemudian saya sudah menyampaikan fungsi dasar perangkat elektronika. Itu ini tadi. Kemudian beberapa penerapan teknologi elektronika di beberapa bidang, dan yang terakhir itu saya menyampaikan jenis-jenis komponen elektronika, sedikit jenis komponen elektronika. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video presentasi kali ini. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video presentasi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.